Oktri dikabarkan bersiap menginjak pedal gas dalam-dalam dalam membangun skuad Inter yang lebih kompetitif. Oktri siap ngegas, Oktri gas, Oktri gas. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Jumat. Jangan lupa nanti sore atau nanti malam ya, gua belum tahu nih tepatnya jam berapa, tapi yang pasti akan ada undian babak 16 besar Liga Champion. Gua akan usahakan untuk live. Nanti teman-teman silahkan bergabung ya. Kita cerewetin bareng-bareng sepak terjang para penggendong koefisien Serie A. Nah, untuk cerewetin Inter hari ini, gua punya kabar baik dan juga kabar super buruk. Aduh, mau menjelang akhir pekan kok malah kabar buruk teman-teman. Langsung saja ya, kita mulai dari kabar super buruknya, yaitu Yann Sommer cedera. Dia harus menepi selama kurang lebih 1 bulan. Oh my god. Ketika jadwal pertandingan Inter ke depan mulai akan padat merayap lagi nih, mulai akan main setiap 3 hari sekali, kok ya malah kiper utama kita cedera jempol tangan kanan teman-teman saat latihan, bukan saat bertanding. Ini beberapa media mengatakan proses pemulihan akan memakan waktu selama kurang lebih 20-30 hari. Nah, berarti Yann Sommer akan absen di partai lawan Genoa, lalu Lazio Coppa Italia, lanjut absen di partai lawan Napoli dan Monza. Itu kalau absennya 20 hari. Namun apabila ternyata pemulihan memakan waktu lebih lama ya, sampai 30 hari, berarti Yann Sommer juga akan absen di 2 pertandingan Liga Champion, home and away, dan juga 1 pertandingan lagi di Serie A, yaitu melawan Atalanta. Ampun teman-teman, apes banget. Gue jadi teringat peristiwa di musim 2021-2022 teman-teman. Saat itu kita mendapatkan jadwal partai tunda. Lalu kemudian kiper utama kita, Handanovic, cedera di fase-fase krusial. Dan apesnya, di sepanjang musim tersebut, kiper cadangan kita jarang mendapatkan menit bermain. Dan alhasil, ketika akhirnya sang kiper backup dimainkan, langsung di fase-fase krusial, mainnya gugup lalu blunder. Yang akhirnya, peristiwa blunder radu ini harus kita bayar mahal dengan Scudetto untuk Milan. Nah, di musim ini, kok ya jadi kayak deja vu ya teman-teman. Sama-sama ada partai tunda, sama-sama kiper cadangan kita jarang mendapatkan menit bermain nih sepanjang musim. Lalu kemudian apesnya sang kiper utama cedera di fase-fase krusial. Ya, semoga untuk yang kali ini tidak perlu ada peristiwa blunder yang akhirnya membuat Scudetto jatuh ke tangan rival. Untuk teman-teman sendiri gimana nih? Apakah pada confident, pada yakin bahwa Josep Martinez bisa mengemban tanggung jawab yang sangat berat ini dengan baik? Untuk di musim ini ya, dia baru 1 kali saja dimainkan di Coppa Italia melawan Udinese. Tetapi menurut gue pribadi, di 1 penampilan tersebut Josep Martinez tampil meyakinkan. Dia clean sheet, bikin 1 penyelamatan gemilang. Dan kemudian yang tidak kalah penting, Josep Martinez menunjukkan bahwa dia nyaman bermain dengan bola di kakinya. Dia juga bisa build up. Akan tetapi, yang mengherankan, yang tetap menjadi tanda tanya banyak orang, kok Inzaghi bisa jarang sekali ya memainkan dia di musim ini. Padahal di musim lalu Inzaghi termasuk sering memainkan Audero. Dia beberapa kali rotasi kiper di Serie A dan bahkan di Liga Champion. Yang lucunya teman-teman, si Audero ini setelah 1 musim membela Inter ya, mendapatkan Scudetto, bermain di Serie A dan di Liga Champion, dia malah dibuang oleh Como. Kalah bersaing dari Pepe Reina yang usianya setara dengan kakeknya Acerbi. Gua jujur masih kesulitan mencerna tuh, bagaimana bisa Audero yang kalah bersaing di Como malah bisa mendapatkan menit bermain di Inter. Tetapi Josep Martinez sudah setengah musim lebih baru tampil 1 kali saja. Namun apapun itu, kita wajib mendukung penuh Josep Martinez. Semoga dia memanfaatkan kesempatan ini dengan baik ya, untuk meyakinkan manajemen bahwa di musim depan tidak perlu itu membeli Donnarumma atau kiper-kiper lainnya. Dan ini juga sekaligus menjadi jawaban dari doa-doa anak-anak Inter ya, yang selama ini pingin banget nonton Josep Martinez. Kalau begini berarti tinggal menunggu hitungan hari saja ya.
kita akan melihat debut Josep Martinez di Serie A melawan tim yang dia bela musim lalu, Genoa. Gile teman-teman, takdir hidup bisa gitu ya. Sudah lama banget menunggu kesempatan untuk debut, sekalinya beneran tercapai, malah melawan mantan timnya sendiri. Aduh, ada aja ya teman-teman, cobaan kita untuk treble winner di musim ini selalu datang silih berganti. Oke deh, kita lanjut saja ya ke topik yang kedua untuk memperbaiki mood. Ini berita yang relatif lebih baik, yaitu Oktri dikabarkan bersiap menginjak pedal gas dalam-dalam dalam membangun skuad Inter yang lebih kompetitif. Oktri siap ngegas, Oktri gas, Oktri gas. Semoga ya teman-teman, ini ada berita dari media Republika. Mereka bilang begini, Senin tanggal 24 Februari akan ada rapat pemegang saham Inter. Setelah pertemuan ini akan menjadi lebih jelas seberapa besar keinginan Oktri untuk berinvestasi di musim panas mendatang. Nah, sekitar kurang lebih seminggu sebelumnya juga ada berita dari Tuttosport. Mereka bilang begini, Oktri akan mulai mendesain ulang Inter dengan uang dari penjualan Fratesi. Target Nerazzurri berikutnya adalah salah satu di antara Ricci dan Nikopas. Sedangkan untuk lini depan, Inter menginginkan Castro. Uang 100 juta euro siap digelontorkan untuk musim panas mendatang. Itu dua berita yang jedanya sebetulnya cukup lama ya, kurang lebih seminggu. Tetapi menurut gua saling berkaitan, yaitu bahwa Oktri dan manajemen Inter sedang berdiskusi untuk memastikan budget di musim panas 2025-2026. Menurut gua teman-teman, sepertinya sih ini udah pernah gua sampaikan ya beberapa kali, bahwa bursa musim panas mendatang 2025-2026 adalah saat yang tepat bagi kita untuk mengevaluasi seberapa serius Oktri dalam membangun Inter. Jadi jangan menilainya di musim ini ya, baik bursa transfer musim panas maupun bursa transfer Januari yang lalu. Karena musim ini gue menganggapnya masih masa transisi. Fokus dari Oktri adalah pembenahan ya keuangan dari era Suning ke era mereka. Oleh karenanya nggak heran dalam isu-isu transfer, dalam pergerakan transfer Inter di musim ini kayak setengah hati ya, kayak niat nggak niat. Sementara isu-isu tentang bursa transfer, tentang Mercato lebih banyaknya untuk musim depan. Dan kalau teman-teman lihat sendiri, perekrutan yang dilakukan oleh Marotta untuk skuad kita musim ini itu adalah perekrutan sejak eranya Suning ya, seperti Zelensky dan Taremi. Sedangkan untuk perekrutan dua pemain berikutnya, Josep Martinez dan Palacios, ini gue melihatnya lebih kepada panic buying ya. Saat itu kita sedang tidak punya pemain pelapis untuk posisi kiper dan center back kiri. Akhirnya kita membeli pemain muda, Josep Martinez dan Palacios, dengan harga yang terhitung lumayan, tapi kedua pemain ini sama sekali tidak perform. Nah, menurut gue perekrutan kedua pemain ini, Palacios dan Josep Martinez, tidak ada campur tangan dari Oktri sama sekali. Lalu begitu Oktri mengambil alih Inter, fokus pertama mereka adalah pembenahan neraca keuangan. Ini bahkan beberapa media membahas ya, bahwa dalam waktu 6 bulan terakhir Oktri menangani Inter sudah berhasil menyelesaikan 90% permasalahan dalam sistem keuangan Inter. Nah, ini berarti untuk langkah ke depan adalah persiapan menyambut musim yang baru ya, 2025-2026. Menurut gua di bursa transfer mendatang Oktri sudah bisa fokus secara penuh, sudah menyiapkan guideline-nya ya, pedoman-pedomannya, dan sekarang tinggal menyiapkan budget. Jadi sebetulnya dengan kata lain, bursa transfer musim panas 2025-2026 adalah bursa transfer perdana Oktri bersama Inter. Sudah saatnya mereka menginjak pedal gas ya, Oktri gas, Oktri gas. Akan tetapi sekarang yang perlu kita lakukan adalah menunggu nih hasil meeting hari Senin ya, 24 Februari. Seberapa banyak Oktri akan menggelontorkan uang untuk Inter. Lalu kemudian sekarang lanjut berita yang kedua. Kita lihat pemain-pemain mana saja yang sedang diincar oleh Inter dan akan dilepas. Gazeta bikin berita seperti ini teman-teman. Ada 5 pemain yang tidak akan masuk di proyek masa depan Inter, yaitu Joaquin Correa dan Arnautovic, sudah jelas karena kontraknya habis. Lalu salah satu antara Acerbi dan De Vrij juga akan dilepas, kemungkinan Acerbi karena usianya sudah jauh lebih tua. Lalu yang menarik ada 2 nama pemain muda Inter nih, yaitu Aslani dan Fratesi yang juga tidak masuk dalam proyek mendatang. Lalu teman-teman, di sini ditegaskan bahwa walaupun Inter melepas Fratesi dan Aslani, bukan berarti akan merekrut 2 gelandang baru. Inter dikatakan cuma akan merekrut 1 gelandang tambahan baru
Karena untuk satunya lagi Inter sudah merekrut Peter Susek. Jadi teman-teman, untuk dua gelandang baru kita di musim depan adalah yang satu adalah Peter Susek ya. Lalu kemudian satunya lagi kemungkinan adalah antara Nico Paz dan Richie. Teman-teman pilih yang mana nih? Namun di sini juga dituliskan teman-teman bahwa bisa saja Inter merekrut dua gelandang baru tambahan setelah Peter Susek. Karena ada potensi juga Inter melepas Mkhitaryan dan juga Zelinski. Di sini Gazeta mengatakan bahwa ada sejumlah nama pemain yang masa depannya masih belum bisa dipastikan. Yang pertama adalah Jan Bisek. Inter ingin menggunakan penjualan Jan Bisek untuk menambah pundi-pundi apabila ada tawaran menggiurkan. Lalu yang kedua adalah Mkhitaryan, karena usianya sudah semakin tua, jadi mumpung mungkin masih ada yang mau membeli ya, mendingan dilepas secepatnya juga dibandingkan nanti lepas gratis. Lalu kemudian yang ketiga, nama Zelinski ini akan dievaluasi lagi di akhir musim karena dirasa Zelinski tidak juga klop dengan skema Inzaghi. Dan kemudian nama terakhir adalah Mahdi Taremi yang juga akan dievaluasi di akhir musim nanti karena sampai dengan saat ini penampilannya dianggap juga belum memuaskan. Kemudian yang berikutnya, gua tidak jemu-jemu untuk mengajak teman-teman semua mendukung channel ini yang sudah menemani dengan cerewetin Inter dan cerewetan-cerewetan lainnya selama 3 tahun terakhir. Silakan sampaikan dukungan teman-teman melalui Saweria ya. Bisa sekalian komentar, bertanya atau request apapun, nanti akan gua tanggapi di setiap konten-konten cerewetin Inter. Dengan dukungan teman-teman, harapannya gue bisa semakin menyuguhkan konten-konten yang lebih berkualitas lagi. Bisa update kamera, mikrofon, dan lain-lain. Terima kasih banyak teman-teman. Lalu lanjut, berita berikutnya lagi. Ada jurnalis Calcio Nico Sierra. Dia bilang begini teman-teman. Inter termasuk di antara klub-klub yang memantau Omar Soleh yang baru saja direkrut oleh Udinese 3 bulan yang lalu dengan status bebas transfer. Kemudian Gazeta mengatakan bahwa bukan cuma Inter yang tertarik, Omar Soleh tampil impresif bersama Udinese hingga banyak klub lainnya ingin merekrut talenta tersebut. Ini Omar Soleh ngeri-ngeri sedap sih teman-teman. Usianya usia matang lah, 25 tahun, tingginya 192, posisinya center back tengah. Kalau dipikir-pikir, wah ini bisa jadi penggantinya Acerbi. Dia tampil baik bersama Udinese, pernah jadi man of the match juga, padahal baru direkrut di akhir tahun lalu. Nah, akan tetapi ada satu catatan nih teman-teman, makanya gue bilang ngeri-ngeri sedap. Sebelum bergabung bersama Udinese, dia statusnya tidak punya klub teman-teman. Di bulan September 2024 yang lalu, dia diputus kontrak oleh Salzburg. Entah kenapa nih dia diputus kontrak, entah karena cedera atau apa ya. Jadi dia tidak punya klub sama sekali. Dan lalu kemudian di bulan Desember direkrut oleh Udinese. Kemudian lanjut, berita yang berikutnya cukup mencengangkan nih, rame banget. Inter dikabarkan mengincar talenta muda dari Brazil berposisi penyerang, namanya Yuri Alberto. Ini ada jurnalis dari Brazil namanya Jorge Nicola bilang begini teman-teman. Andre Curry, agen penyerang Corinthians, Yuri Alberto telah mengkonfirmasi ketertarikan Inter terhadap pemain tersebut. Belum ada negosiasi resmi saat ini, namun sang agen berupaya menemukan solusi untuk mendekatkan pemain berusia 23 tahun tersebut ke Inter di musim panas mendatang. Lalu ada CNN Brazil juga mengatakan Inter tertarik pada penyerang Corinthians berusia 23 tahun, Yuri Alberto. Dia ini tingginya 183 teman-teman. Lalu di musim lalu bersama Corinthians tampil 46 kali, cetak 26 gol, 7 assist. Wah, gua sih sebetulnya ya kepingin aja Inter punya pemain Brazil lagi, apalagi posisinya penyerang ya. Nah, tetapi masih ada perasaan trauma nih sama Gabigol. Khawatirnya dia cuma jadi the next Gabriel Barbosa. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.